Terima kasih telah menonton video ini. Pada video ini saya akan mereview film yang diperani oleh pegulat WWE yaitu John Cena yang berjudul Round 12. Bagaimana filmnya? Silahkan simak videonya. Ya, film ini disutradarai oleh Renny Harlin dan diproduksi oleh WWE Studio dan diperani pegulat WWE John Cena yang menjadi seorang seri. Film ini diawali dengan ditunjukkannya pasukan FBI yang sedang mengincar seorang perempuan yang handal. Ya, ini John Cena yang dipanggil Daniel Fisher, seorang opsir. Lalu ini Molly, tunangannya Danny. Di sini Danny diperlihatkan yang sedang bersiap berangkat bertugas. Dan ini Hank, rekan sekaligus sahabatnya Danny. Ya, kembali lagi diperlihatkan pasukan FBI yang sedang mengincar buronannya. Ya, dan ini buronan yang bernama Miles Jackson. Di sini kembali lagi diperlihatkan bahwa pasukan FBI yang sedang menyesuaikan wajah Miles dengan tersangkanya. Dan ternyata wajah Miles cocok, dan mereka pun mengetahui siapa pelakunya. FBI pun mulai mengikuti Miles. Di sisi lain, FBI telah menyiapkan mata-mata yaitu seorang yang ingin dijumpai oleh Jackson, di mana mereka mau menukar sebuah barang, dan Jackson pun bilang kalau dia ingin menjumpainya di pelabuhan. Mendengar hal itu, pasukan FBI pun mulai berangkat ke pelabuhan. Begitu juga dengan Jackson yang berangkat menggunakan taksi. Sesampainya di sana, ternyata Samuel dan rekannya sudah menunggu. Dan sesampainya di sana, alih-alih menjalankan rencana pertukaran barang, ternyata Samuel mengkhianati FBI dengan memberitahu Jackson bahwa mereka sedang dimata-matai, dan Samuel pun langsung menembak Jackson. Lalu Samuel menyuruh FBI untuk menemuinya di jembatan tidak lain untuk melakukan pertukaran. Lalu diperlihatkan lagi di dalam mobil van Samuel. Ternyata Jackson masih hidup dan mereka sudah bekerja sama. Lalu diperlihatkan lagi di mana Hank yang sedang memberitahu Danny orang yang sedang diincar FBI yaitu Miles Jackson. Kembali lagi tunjukkan di dalam mobil van. Ya, ternyata Samuel mau melakukan itu disebabkan Jackson yang telah menahan adik Samuel. BTW nih, alur cerita memang begini. Lalu sebagai tanda terima kasih, Jackson menyuruh Samuel untuk menghubungi adiknya. Ternyata, ya HP milik adik Samuel ada bersama Jackson. Lalu, ya, Jackson langsung membunuh Samuel sekaligus rekan Samuel. Ya, Jackson telah mengkhianati Samuel. Lalu di sini diperlihatkan bahwa pacar Jackson telah menunggu dan siap pergi. Ya, dan mereka berhasil mencuri permatanya. Lalu kembali lagi kepada opsir Danny dan Hank, di mana mereka dapat perintah untuk mengejar mobil van putih. Ya, tidak lain adalah mobil Samuel. Para FBI belum tahu kalau Jackson masih hidup dan lari menggunakan mobil lain. Di sisi lain, saat berhenti di lampu merah, Danny melihat perempuan di mobil sebelahnya dan merasa tidak asing. Ya, jelas sebab itu pacar dan mobil yang dikendarai Jackson. Namun Danny belum tahu. Dan ketika mau menjauh, Danny sadar dan menyuruh Hank mengejar mobil itu. Tidak lain disebabkan Danny yang langsung melihat rekaman itu. Lalu mereka menyuruh berhenti dan Hank pergi memeriksanya. Namun tidak ada kejanggalan di situ. Namun ketika Danny menyuruh buka bagasinya dan akibat tembakan itu, Hank mengalami cedera di bokongnya. Lalu Danny menyuruh Hank tetap di situ dan menunggu bantuan datang. Sementara Danny pergi mengejar sendiri dengan berlari melalui gang-gang kecil dan rumah-rumah. Ya, jelas itu membuat Jackson kesal. Danny tahu mau kemana mereka pergi sehingga Danny langsung mendahului mereka ke tempat tujuan. Saat Danny sampai, Danny menggunakan perahu untuk menghentikan mereka. Dan kejadian itu membuat pistol milik Jackson jatuh dan langsung diambil oleh Danny. Lalu saat Jackson keluar dari mobil, mereka langsung lari. Tetapi ya, pacar Jackson tertabrak mobil. Jelas Jackson tidak menerimanya dan berkata kepada Danny, "Siapa namamu?" Lalu dia melihat badge nama Danny dan berkata, "Aku akan mengingatmu."
Lalu para FBI pun datang serta helikopternya. 1 tahun berlalu, ya di sini adalah misi pembalasan dendam Jackson kepada Denny. Di sini bisa kita lihat Denny dan Hank sedang bermain biliar. Namun kejadian tahun lalu masih membuat Denny merasa bersalah, lalu ia memberitahu kepada Hank bahwa ia telah membunuh pacar Jackson tahun lalu. Ya, ternyata si Hank belum tahu. Lalu keesokan paginya, Denny mendapat telepon. Tidak lain telepon datang dari Jackson. Jackson berhasil kabur dari penjara dan mulai membalaskan dendamnya. Di sini permainan pun dimulai. Jackson menyuruh Denny keluar dari rumahnya. Lalu mobil di luar rumah Denny kebakar. Begitu juga dengan rumahnya yang diledakkan oleh Jackson. Setelah melakukan ronde pertama, lalu Jackson kembali berbicara dan bilang kepada Denny ronde kedua dia akan mencuri Molly, pacaran Denny. Denny yang tahu bahwa Molly sedang naik kapal feri langsung bergegas ke pelabuhan dengan menggunakan mobil orang. Denny membawa mobil dengan memotong jalur para pejalan kaki. Denny juga menghubungi Hank dan memberitahu Miles Jackson telah kabur dari penjara dan telah mencuri Molly. Sesampainya di pelabuhan, Denny terlambat sebab Jackson telah mencuri Molly dan pergi. Sementara Hank sudah sampai dengan membawa beberapa usir. Di sini Hank menyuruh Denny tetap tenang, tetapi Denny takut bahwa Jackson akan membunuh Molly, seperti halnya tahun lalu di mana Denny telah merenggut nyawa pacar Jackson. Lalu Denny mencoba menelpon ponsel Molly. Ya, Jackson yang mengangkat telepon itu ternyata Jackson hanya menyekap Molly. Dia lain adalah supaya Denny mau bermain sampai ronde 12. Lalu Jackson menjalankan ronde 3. Jackson menyuruh Denny ke tempat mereka pertama kali bertemu untuk mendapatkan petunjuk. Ya, tepatnya di tempat bokong si Hank tertembak. Dan dia juga akan menghubungi 15 menit lagi. Ya, si Jackson memang pintar. Dia langsung membuang HP Molly, tidak lain supaya polisi tidak bisa melacak keberadaannya. Denny dan Hank pun langsung berangkat ke TKP untuk mencari petunjuk. Lalu Hank menemukan petunjuk berupa tulisan di tembok. Petunjuk itu berkaitan dengan pelajaran geografi di mana mengisyaratkan sebuah tempat. Dan untung saja si Denny paham kemana arahnya yang dituju. Denny pun langsung menyuruh naik ke mobil, lalu menyuruh Hank membacakan ulang petunjuk tadi. Dan ternyata petunjuk itu mengarah ke tempat kantor pemadam kebakaran adik Denny. Denny langsung menghubungi adiknya yang bernama Dave dan berkata bahwa di sana ada bom. Dave pun menyuruh rekannya untuk mengeluarkan semua. Sesampainya di sana, Dave menanyakan apakah benar ada bom, lalu Denny menjawab kenapa tidak, dia barusan meledakkan rumahku. Lalu sesuai perkataan Jackson bahwa dia akan menelpon 15 menit lagi, Denny pun menyuruh semua mengeluarkan ponsel. Dan ternyata Jackson menelpon ke sebuah konter HP. Lalu saat lagi menelpon, lonceng kebakaran berbunyi, sekaligus menandakan ronde 4 telah dimulai. Tidak lain kebakaran itu ulah Jackson. Ya, ternyata misi dari ronde 3 ini hanya untuk memberikan waktu ekstra kepada Denny dengan mengeluarkan mobil pemadam, tidak lain supaya Denny tetap bisa mengikuti sampai ronde akhir. Jackson berkata kepada Denny ada 2 nomor kotak deposit keamanan di lantai 10 gedung yang kebakar itu, dan nomor apa yang dipegang Denny adalah nomor kotak depositnya. Jackson berkata kepada Denny harus mengambil kotak itu dalam waktu 10 menit atau ada yang meledak. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung berangkat. Denny berangkat dengan FBI yang mulai turun tangan dengan kasus Denny. Sementara Hank pergi ke kantor dan menyuruh untuk selalu mengawasi setiap rekaman di jalan serta menyuruh hati-hati kepada Jackson. Kembali lagi dengan Denny yang langsung turun dan naik ke lantai 10. Dia dikawani oleh adiknya Dave. Sampai di lantai 10, Denny langsung mengambil kotaknya dan benar saja isi kotak itu adalah bom. Lalu ketika Denny mengeluarkan bom itu, Jackson kembali menelpon. Jackson berkata ronde 5. Di ronde 5, Denny disuruh memilih salah satu dari kotak itu yang dimana dari 2 kotak itu salah satunya bom dan satunya lagi petunjuk untuk ronde ke-6. Jackson menyuruh membawa kotak itu ke pelabuhan dalam waktu 7 menit atau dia akan meledakkannya. Dave kesal sebab dalam waktu 7 menit mereka bahkan belum keluar dari gedung itu. Tetapi Denny tidak mau membuang waktu untuk berdebat tentang itu. Denny langsung mengambil tali yang terdapat di situ dan menyuruh Dave memegangnya. Setelah sampai di bawah, Denny langsung memakai mobil pemadam kebakaran dan bergerak ke pelabuhan. Dan Denny berhasil sampai ke pelabuhan tepat waktu. Lalu Jackson kembali menelpon dan berkata, kau harus memilih dengan benar untuk melanjutkan ronde. Dan tiba-tiba kotak yang di sebelah kiri Denny berbunyi dan Denny langsung mau membuangnya. Namun Denny sadar kalau yang bunyi itu bukan pertanda bom, melainkan bel untuk lanjut ke ronde 6. Denny pun mengambil kotak di sebelah kanan dan langsung membuangnya ke laut. Ternyata benar yang berbunyi bukan bomnya. Si Denny walaupun panik masih aja bijak. Ya, untuk part 1 film ini sampai di sini terlebih dahulu. Maaf jika banyak kekurangannya.